Itu posisi kalau menurut Pak Dayan yang di atas itu penuh banget Pak? Penuh, full. Itu pas gue naik ke atas aja, itu almarhum udah bilangin, hati-hati Yan, ada darah tuh, ada bekas darah katanya, darah kering. Dari depan teriak, terowongan. Lah. Cetung. Udah ada yang jatuh tuh talang pertama. Sampai almarhum Momen ini udah meninggal langsung kena sininya nih. Belokan gini, plat besi itu kan. Itu sempat gue pegangin, padahal udah meninggal, tetap gue pegangin. Nah akhirnya pas masuk terowongan pertama, itu almarhum akhirnya gue lepas, karena gue udah gak kuat ya. Mungkin ini pertama kali ya Pak Dayan cerita secara lengkap ya? Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat segmen baru, Om Mamat Pasca Tragedi. Di tahun 2000 lalu, pernah terjadi sebuah tragedi yang sangat memprihatinkan. Di lokasi ini, terowongan Paledang Bogor, terjadi kecelakaan tragis. Banyak penumpang yang akan melakukan perjalanan ke Sukabumi saat itu. Beberapa di antaranya adalah para pelajar. Kala itu, para pelajar ini malah naik ke atap kereta api, walaupun sudah diperingatkan tidak boleh. Saat kereta api melewati terowongan, kejadian naas pun tak terhindarkan. Para pelajar terjebak di atap kereta api dan tak dapat menghindar saat kereta api melintasi terowongan. Para pelajar ini menghantam terowongan dan terpental. Di segmen ini kita akan membahas sebuah tragedi-tragedi yang memilukan yang pernah terjadi dengan harapan kedepannya itu tidak ada lagi kejadian-kejadian serupa. Nah sekarang di belakang gua percis itu ada sebuah terowongan yang menjadi saksi bisu pernah terjadi tragedi Paledang di tahun 2000. Nah kita udah mendapat saksi-saksi hidupnya yang pernah mengalami tragedi naas itu. Langsung aja kita mulai. Live dari Studio 5. Hari ini gue udah kedatangan seorang saksi hidup dari tragedi Paledang di tahun 2000. Nah sebelum kita wawancara, kalau misalnya kalian berharap nih narasumbernya kita suruh tambah-tambahin cerita atau kita setting, itu nggak ada di RJ5. Beda frekuensi bos. Nah jadi langsung aja nih kita sapa. Halo Pak Dayan. Halo. Terima kasih ya udah mau bercerita dan datang di RJ5. Iya, sama-sama. Saat itu berberapa Pak? Ada 11 orang. 11 orang, teman-temannya semua ya? Iya, temen nongkrong di Bekasi. Pak Dayan sama teman-teman itu naik di atas kereta? 9 di atas, 2 di dalam gerbong. Berapa Pak yang akhirnya harus meninggal dunia? Yang meninggal 4, jatuh 5. Yang meninggal 4 orang? Yang jatuh 5? Enggak, yang 5 orang itu jatuh, jadi yang 1 masih hidup, yang 4 meninggal. Pak Dayan sendiri ada di atas? Di atas.
Bagaimana caranya Pak, Bapak bisa selamat pada saat itu? Pas di atas itu gerbong, kita langsung ke pinggir, agak ke pinggir. Jadi agak turun. Letak keretanya itu kan begini. Jadi kita ke pinggir. Kalau yang cuman di atas aja, jangankan orang ya, gitar aja udah hancur itu. Jadi Pak Dayan turun tuh ke sana? Ya gelantungan gitu. Tapi tetap terbentur atau bagaimana? Ya kejatuhan orang ada, yang dari depan gerbong itu. Kejatuhan orang? Ya semoga nanti bakal ada pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Pak Dayan boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi waktu tahun 2000 awal Januari itu habis lebaran. Jadi kami 11 orang ini rencana awalnya 10 orang, gue nggak ikut. Jadi lagi nongkrong di warung bubur gitu. Yan, ayo camping. Wah, gue nggak bisa. Udah tenang aja. Kita kapan lagi ngumpul-ngumpul. Dengan pas dengar gitu kan mau nggak mau gue harus ikut tuh. Udah pertanyaannya ngawur. Nah, akhirnya langsung beres-beres gue, langsung packing. Langsung datang lagi, balik lagi situ, udah ngumpul situ sebelum berangkat. Ya udah pada nyanyi-nyanyi dulu. Naik-naik ke puncak gunung dan naik nggak turun-turun. Lagunya udah begitu. Udah akhirnya udah yuk berangkat. Udah jam 8 nih. Berangkat akhirnya. Berangkat ke stasiun Pondokopi dulu. Situ 11 orang. Gua, Yucung, Iyap, Agay, Ajay, Omen, Eksi, Bes, sama Kopral. Nah dari stasiun Pondokopi itu untungnya sepi sih karena masih pagi ya. Kita berangkat langsung ke Manggarai. Nah dari stasiun Manggarai situ sempat nunggu dulu lama. Nah situ main gitar lagi. Cuman di Manggarai itu udah mulai ada yang gak enak gitu. Temen itu ada kakinya masuk ke peron. Tapi untungnya selamat itu, nggak kenapa-napa. Pas lagi jalan keretanya? Kereta ini lewat. Maksudnya gimana Pak? Kakinya masuk ke peron, peron, kejeblos dia. Nah pas itu udah perasaan udah gak enak. Kita berangkat, naik juga tuh Bogor juga kira ya. Pas sampai ke Bogor, kok penuh banget gitu. Tapi keretanya itu belum ada. Nggak taunya kereta siangnya nggak jalan. Belum jalan ya? Belum. Nah di situ udah ngumpul, pokoknya nggak ada keretanya tapi udah banyak orang. Sebanyak apa Pak? Banyak lah, kayak orang mau mudik. Sampai mau jalan aja susah ya? Ke arah Sukabumi itu kan. Nah itu pas dilihat, keretanya di sana, masih di dalam itu. Tapi udah penuh, udah ada yang di atas. Nah pas keretanya maju ke peron itu, kita bingung naik apa enggak gitu. Nah gue udah mutusin nih sama temen, udah kita naik bis aja. Nggak taunya sebagian temen udah di atas naik. Jadi mau nggak mau ikut naik ke atas. Itu posisi kalau menurut Pak Dayan yang di atas itu penuh banget Pak? Penuh. Full. Itu pas gue naik ke atas aja, itu sama almarhum udah bilangin, hati-hati Yan, ada darah tuh, ada bekas darah katanya, darah kering. Nah di situ udah 3 kali udah nggak enak tuh, kok aneh-aneh aja ini, udah ada darah kering apa di situ. Dia ngasih tahu almarhum Omen. Nah pas itu nggak lama gerimis. Pas gerimis itu udah banyak yang marah-marah tuh orang-orang situ. Woi turun. Sama petugas itu udah diomelin. Tapi gimana ya namanya anak muda kan. Masa bodoh amat udah. Tapi kalau gue udah pengennya naik bis. Karena penuh begitu. Nah akhirnya udah pada di atas, udah akhirnya naik dong. Naik 2 dalam gerbong. 2 dalam gerbong, 9 di atas.
Itu kalau boleh tahu yang di atas tuh banyak berpakaian apa Pak? Seragam atau apa gitu? Enggak, biasa. Mungkin biasa aja. Semuanya mau ke itu naik gunung gede juga sama. Oh, banyak yang berencana untuk naik gunung gede saat itu? Iya. Semuanya itu ya anak-anak di dalam lah. Nah, akhirnya udah diomel-omelin gitu. Kita bingung juga ya. Turun apa enggak. Tapi kata teman, udah langsung aja, udah naikin kayaknya. Udah kita sini aja. Berangkat tuh akhirnya. Gerimis. Berangkat karena anak baru semua mungkin deh. Kayaknya baru-baru semua tuh. Yang ngasih komando kan biasanya di kereta itu pasti ada yang ngasih komando. Di gerbong paling depan itu harus ada yang ngasih komando. Misalnya ada terowongan, talang gitu kan. Nah itu berangkat tuh mulai keluar dari stasiun Bogor. Udah gerimis. Gak lama juga gerimisnya. Berangkat. Dari depan teriak. Terowongan gitu. Nah, kalau yang tahu itu terowongan nunduknya tanggung. Jadi gue taunya talang pertama. Cetung. Udah ada yang jatuh tuh talang pertama. Sampai almarhum Omen ini udah meninggal langsung kena sininya nih. Belokan gini. Plat besi gitu kan. Itu sempat gue pegangin. Padahal udah meninggal tetap gue pegangin itu. Karena gue kan dia yang ngajak gue gimana ya, kayak gue ngikut itu karena emang gara-gara dia akrab. Gue pegangin terus. Lama-lama talang kedua ada lagi yang jatuh. Temen gue ada yang jatuh juga. Pak Dayan, kalau saya potong. Jadi Pak Dayan ini ada di gerbong paling depan, tengah apa belakang? Tengah. Di tengah. Talang itu yang kayak gimana ya Pak? Talang air gini. Kan beda sama terowongan. Kalau terowongan gini. Oh jadi talang itu yang suka ada besi-besi di kereta itu ya? Iya, di rel, pinggir rel itu. Pokoknya kita keluar dari stasiun Bogor, itu nggak jauh, udah mulai ada talang besi. Memang Bapak sama teman-teman nggak lihat saat itu? Ya kalau sebagian kan ada yang tahu, kalau yang buat itu tahu. Cuman bingungnya yang ngasih komando itu teriaknya terowongan. Harusnya teriak talang. Jadi sebagian itu nggak nunduknya tanggung-tanggung. Karena dia mikirnya terowongan. Nggak taunya talang. Nah di talang pertama itu udah banyak yang jatuh. Jadi di talang pertama ini Omen udah kena. Si Omen. Tapi tetap dia udah meninggal di situ ya. Tetap gue pegangin tuh. Sininya udah ceplakan besi. Talang. Itu meninggal di tempat dia. Nah, sambil belantungan kalau jatuh kan nggak enak ya. Gitu. Pokoknya gue pegangin terus sampai gue mesennya sama teman satu lagi. Yap, copot carry lu Yap. Maksudnya siapa tahu mau bantuin gitu. Emang jaraknya agak jauh. Copot. Wah nggak bisa katanya. Terus ada yang teriak lagi. Terowongan. Nah di situ gue nunduk lagi. Katanya talang lagi. Nah temen gue nahan begini. Tasnya tuh carry. Gue masih megangin almarhum nih. Omen. Si Iyap ini akhirnya lecet sininya dia. Carry putus. Temen gue yang belakang ketumpahan beras pokoknya tuh mukanya. Itu tasnya kan hancur tuh ya. Sampai gitar pun hancur. Gitar di atas gerbong itu hancur gitar. Kondisi saat itu seperti apa Pak? Yang di atas itu? Yang di atas itu ada yang dari depan jatuh gelinding-gelinding gitu ya. Jatuhin temennya gitu. Sampai pas itu gue liat mulai berkurang ini. Yang di belakang gue udah mulai berkurang kan. Wah parah ini kan gue bilang. Nah akhirnya pas masuk terowongan pertama itu almarhum akhirnya gue lepas karena gue udah nggak kuat ya. Sampai nangis gue lepas aja. Gue lepas akhirnya minta maaf di dalam hati gue, minta maaf gue lepasin. Gue nggak bisa gitu. Sampai gue lihat ada yang ini ya, mungkin dia penasaran temennya ya. Ada apaan sih? Dia nongol begini, hantem, putus. Dia dari sambungan, di gerbong tapi sambungan ya. Mungkin naik penasaran gitu, pengen ngeliat.
putus gitu. Karena semua pada teriak saat itu, Pak. Iya. Justru Teriak seperti apa? kalau yang di situ ya teriaknya, kawan gue mana, kawan gue, pada teriak dulu. Soalnya pas gue lihat dari pertama, awalnya kan penuh tuh. Pas gue lihat ke belakang tuh hilang di terowongannya. Di belakang gue pas emang kayaknya anak gunung semua tuh, gondrong-gondrong. Tapi pas gue lihat lagi, bah pada hilang. Mungkin jatuh apa gimana kan. Jadi yang bertahan itu masih ada, pokoknya tiap gerbong ada, cuman tinggal berapa orang gitu. Jadi di terowongan pertama itu memang jaraknya tuh sempit ya, Pak? Jaraknya nggak nyampe sejengkal. Jadi nggak mungkin, kalau tiara pun nggak mungkin. Nggak bisa. Jadi kita harus miringnya ke yang miring ini, yang pinggirnya itu. Kan kereta begini. Oh, jadi Bapak turun tuh, Iya. pegangan di samping tuh. Iya. Gelantungan jadi. Pegangan apa, Pak? Jadi di atas kereta itu ada kawat. Biasanya kan ada kawat. Nah itu gue pegangan itu sampai berdarah tuh. Gelantungan. Itu lama juga gelantungan. Sampai mau ke terowongan kedua tuh gue masih gelantungan, gue nyoba masuk ke dalam gerbong, gue pengen coba. Karena pas gue ini kayak jendela kan, gue pakai kaki. Soalnya gue liat serem di atas itu. Jadi harus pertamanya banyak, lama-lama kok nggak ada. Yang bertahan temen-temen gue aja tuh, masih ada itu. Nah temen gue yang jatuh-jatuh itu udah, jadi bukan kita nggak mikirin ya, kita mikirin kita dulu. Makanya gue langsung ke dalam. Pas mau terowongan 2, di situ nggak taunya masih banyak lagi yang jatuh. Penghabisan lah jatuh di terowongan itu. Nah gue udah nyampe ke dalam akhirnya. Mungkin karena gue panik ya. Pas gue masuk gerbong, saking panik jadi goblok. Itu kereta gerbong gue tendang-tendang. Berhenti, kotor, temen gue pada jatuh. Mana bisa ya, padahal kan kalau kita pikir Pak, cuman karena udah panik. Nggak tahu ya di dalam itu malah lebih serem. Jadi muncratan darah itu ke kaca. Orang gue gelantungan aja sini gue pada sakit, kehantem bambu itu kan. Sebelah kiri kan udah bambu. Yang jatuh pokoknya yang jatuh ke kiri itu jadi balik lagi ke rel. Jadi kelindes, ada yang kelindes. Kayak temen gue si Atip, Eksi itu. Sini kan kelindes, putus dia tangannya. Kelindes apa, Pak? Kereta. Soalnya dia jatuhnya yang sebelah kiri. Sebelah kiri kan tanda begini. Jadi kalau jatuhnya ke kiri, kita pasti ngelinding lagi. Balik ke bawah lagi udah. Udah terowongan gue udah masuk. Itu banyak yang teriak. Minta berhenti. Akhirnya berhenti juga tuh di stasiun Batu Tulis. Nah pas berhenti, gue langsung gerak semuanya tuh. Sama temen gue yang di atas, langsung nyari. Sepanjang jalan itu. Itu sepanjang jalan itu mayat semua. Sepanjang rel itu. Temen udah dibantu sama warga situ ya, udah dipisah-pisahin. Ada yang udah ditutupin. Jadi gue tinggal buka-buka doang. Ini temannya bukan, katanya. Bukan. Ada yang sininya udah hancur. Yang putus itu aja ada masih. Akhirnya nemu temen gue tuh. Dari almarhum Omen ketemu tuh. Ketemu langsung dibawa. Ini temen saya Pak, tolong Pak. Bawa. Nah ada satu lagi ketemu lagi si Ajay. Itu yang dijatuh di talang kedua itu ketemu. Tapi dia masih hidup. Cuman kayak udah napasnya itu keluar busa gitu. Cuman masih istighfar. Langsung nyari mobil. Minta anterin ke rumah sakit Pedi. Di perjalanan akhirnya meninggal. Akhirnya Jucung sama Iyap ikut nyari juga tuh. Nah sebagian ngamanin tas. Jadi yang nyari teman ini gua, Jucung, Iyap, sama Gai. Dia yang sisanya itu ya ngamanin tas aja.
Kira ketemu semua, nah ketemu semua ngumpul. Yang gua enggak itu, yang enggak tega kan yang lihat ya almarhum Omen aja. Karena karena dia gue bisa ngikut. Itu kayak nggak nyangka aja kok bisa dia jatuh gitu. Padahal orangnya periang apa. Emang pengen naik gunung. Kira belum kesampaian juga. Semuanya kira dikumpulin di rumah sakit PMI itu. Kumpulin semua di situ. Nah ada ibu-ibu di situ juga nolongin. Mungkin kalau nggak ada dia kita nggak tahu deh jadi apa. Kira ditampung semua korban itu ditampung di masjid. Cuman rombongan gue doang ditampung di rumah. Mungkin karena udah penuh tuh masjid ya, udah penuh. Ini di sekitar Udah di rel kereta? di Paledang. Di sekitar rel kereta Paledang? Iya, di batu tulisnya itu. Itu pun pas turun kita itu ngobrol, gue sama Yap ngobrol. Yap, lu tadi ngeliat nggak ya di jembatan ada cewek? Iya, kata Yap, ya gue lihat pakai payung yang, iya merah. Nah itu gue nggak ngomongin di kereta enggak, pas udah turun. Jadi mungkin itulah yang bikin ngalihin perhatian kita ya. Jadi mungkin banyak pengen ngeliat dia jadi cedung gitu mungkin. Nggak taunya usut penyusut kan dengar nih katanya itu penunggunya di jembatan itu. Pas dengar oh itu penunggunya itu. Makanya kalau ada itu jangan dilihat, kata ibu-ibu itu yang nolongin gue itu. Emang Pak Dayan lihat apa pas masih di kereta itu? Pas kita ngelewatin terowongan kan posisi begini, langsung lihat cewek baju merah pakai payung. Cuman dada begini aja. Padahal dia lihat banyak yang lagi kena tragedi itu. Iya, jadi yang ngeliat ini nggak taunya kirain gue doang. Kira gue nanya sama Iyap juga ngeliat. Tapi yang lain teman-teman gue nggak ada yang ngeliat. Nggak tahu kalau yang meninggal itu ngeliat apa enggak ya. Nah, Iyap akhirnya iya yang mungkin itu penunggunya. Dan akhirnya ngumpul semua di rumah ibu yang nolongin gue tuh. Ngumpul, ibu itu sampai beliin tiket. Soalnya tiket yang gue punya itu dipegang sama yang meninggal. Langsung ibu-ibu itu langsung buru-buru beli tiket. Tiket untuk pulang? Enggak, tiket perjalanan kita mau ke Gunung Gede. Soalnya tiket yang gue beli itu dipegang sama almarhum yang jatuh. Cari-cari udah nggak ada kan. Maksudnya biar ada bukti kata ibu itu kalau kalian itu beli tiket. Nah ibu itu udah nolongin tuh. Ya udah Bu, tar dulu Bu, saya mau telepon ke Bekasi, gue bilang gitu. Telepon gue ke Bekasi, cuman gue nggak bilang meninggal, gue nggak langsung ngabarin. Yomi, bilangin sama Cimot suruh bilangin ini ada 5 orang jatuh dari kereta. Ini Dayan, gue gituin. Nah itu akhirnya dibilangin, nggak tahu di situ katanya di Bekasi itu lagi hujan deras, hujan petir katanya. Iya. Nah di situ dikabarin akhirnya. Untuk sementara gue masih ditampung di situ aja. Itu gue pergi aja itu masih banyak mayat itu di situ. Yang dengar sih tahun 2000 itu emang korban terbanyak. Emang biasanya emang sering kejadian di situ, sering. Lagi di jembatan yang ada penunggunya itu sering itu katanya. Jembatan Paledang itu. Cuman tahun 2000 itu paling banyak di situ. Karena habis lebaran orang mau liburan mungkin kan. Nah pas udah ngumpul-ngumpul, udah ditampung, kita semua ini dibawa ke Poltabes dulu. Giring Poltabes, tanya-tanya. Gue sih udah ngamuk-ngamuk, nggak mau. Gue mau ke rumah sakit PMI, gue ngeliat teman-teman gue. Udah sabar katanya polisinya. Nanti diantar semua ke rumah sakit PMI. Karena sampai malam, sampai tengah malam itu masih di Bogor gue itu. Pokoknya diurus sama Poltabes dulu, tanya-tanya. Digeledah tuh barang-barang.
Semua tas digeledahin sama polisi. Takutnya dia yang bawa apa, katanya kan takutnya ngaruh alkohol apa gitu. Untung semuanya bersih itu tas, nggak ada apa-apa. Golok aja untung udah diamanin sama ibu-ibu itu. Karena kan golok bisa buat ini juga pas di gunung kan. Nah dari situ akhirnya dioper ke rumah sakit PMI. Jadi kita nunggu dijemput sama keluarga. Gitu. Jam berapa ini Pak? Itu jam 1 ya. Pagi? Malam, iya. Tengah malam. Akhirnya yang dari Bekasi pada datang tuh. Keluarga korban, pokoknya keluarga dari rombongan gue itu pada datang. Di situ kakak gue datang langsung masuk kamar mayat. Nyari gue. Jadi gue yang nelpon, disangkain gue meninggal. Nah kakak gue langsung masuk ke situ nyari-nyari. Ini mukanya, udah pokoknya rata-rata mukanya pada hancur. Cari nggak ketemu, akhirnya ketemu sama abangnya Omen ini. Terus itu gue minta maaf. Dan, maaf ya, gue nggak bisa jagain adek lu, gue bilang gitu. Gue udah berusaha megangin adek lu, tapi gimana ya? Pokoknya gue minta maaf, udah nggak apa-apa ya katanya. Mungkin takdirnya kali. Sampai abang-abangnya temen gue yang meninggal itu, gue semuanya gue minta maaf dah. Gue bilang, ini udah kayak keluarga gue sendiri, gue bilang. Gue dari dulu nongkrong bareng. Susah seneng sama mereka ya, seneng. Tapi pas lagi akrab-akrabnya, kok bisa cuman sesingkat itu pertemanan gue. Lagi, ibaratnya lagi sayang-sayangnya, nggak taunya gue ditinggalin begitu aja. Sedekat itu sama Omen ya? Omen, almarhum Ajay. Semuanya itu udah gue anggap kayak keluarga, gue seneng banget. Gue aja nggak nyangka nggak tahu nyari itu cuman sampai segitu aja pertemanan gue. Kalau boleh tahu, apa Pak Dayan sampai sekarang masih menyimpan trauma itu? Trauma masih. Gue sempet 3 bulan kalau naik mobil kita lewat flyover gitu jembatan, kepala gue pasti begitu. Keinget talang sama terowongan selama 3 bulan itu. Walaupun Bapak naik mobil? Iya. Akhirnya dari Bogor kita pulang semua. Itu habis lebaran udah kayak lebaran lagi. Gue gak kuat kehilangan teman-teman gue. Jadi tiap gue datang gue pingsan. Temen gue, Omen, Ajay semua pas dikubur gue pasti pingsan gue datang. Kayak gak ikhlas gue kehilangan mereka itu. Sorry ya, gak apa-apa. Suara. Mungkin ini pertama kali ya Pak Dayan cerita secara lengkap ya? Ya mungkin ada yang kurang lengkap juga, tapi itu gue udah coba cerita, emang itu yang gue alamin. Itu yang gue lihat, itu yang terjadi pas gue berangkat itu. Dari berangkat sampai pulang, berangkat 9, berangkat 11 orang, pulang 7. Akhirnya Bapak di situ mengadakan ya kayak tahlilan gitu ya? Ya. Untuk mendoakan teman-teman yang berpulang ya. Setelah itu bagaimana Pak? Dari situ gue udah mulai nggak mau lagi naik kereta apa. Jadi gue selepas ditinggal teman-teman gue itu, gue habisin waktu gue buat sama teman-teman gue yang masih hidup itu. Gue sempetin waktu gue buat sama mereka. Sampai gue nginep di rumah yang namanya rumah Jucung. Jadi memang ini semuanya tuh teman komplek ya Pak? Ya, temen nongkrong. Rumahnya nggak jauh-jauh berarti? Enggak, cuman ya paling jauh gue doang, kan sampai DRT. Itu selepas kejadian itu aja di tempat gue itu angker. Ya dari semenjak pas pulang. Jadi kejadian nih, kita di Bogor udah kejadian. Itu almarhum udah ada yang nyampe rumah duluan. Maksudnya gimana Pak? Mungkin ke keluarganya.
datang ke rumah. Itu ada juga almarhum Sega ke rumah gua. Tuh hujan-hujan. Padahal posisi gua itu masih di Bogor. Jadi dia ke rumah nanya sama nyokap gua. Dayan mana bu? Lah katanya pada camping gitu. Nah di situ kakak gue cerita, tadi temen lu ada yang kesini katanya gitu. Siapa? Itu orangnya putih. Pas gue itu kakak gue liat, lah ini yang tadi ke rumah katanya gitu. Pas kejadian itu, pas orang-orang itu meninggal, ada yang udah nemuin di rumah di Bekasi. Padahal tragedinya baru terjadi. Iya. Sampai rumah Jucung didatengin juga sama Sega. Itu malamnya. Besok malamnya, jadi datang. Mak, Hasan mana? Lah pada tahlilan, lu masa kagak ngikut kata gitu. Padahal dia ngobrol lagi sama meninggal. Akhirnya pas masuk baru sadar itu. Nyokapnya Jucung baru sadar. Astagfirullahaladzim, itu Edi katanya. Itu kan meninggal. Gua itu langsung cerita lagi. Selama 2 minggu lebih, itu tempat tongkrongan di situ sepi. Nggak ada yang berani keluar. Soalnya banyak kejadian aneh. Mungkin ya namanya juga masih pada senang main ya. Masih muda, senang main. Apa dia pengen nengok teman-temannya juga. Sering kejadian aneh situ. Mungkin pada shock juga kali warga sekitar ya. Iya. Karena kan itu ya satu komplek ya. Iya. Satu RT. Ya rumahnya sini. Kayak tanda plus aja gitu. Itu tiap malam kejadian aneh. Itu pokoknya dari habis maghrib aja. Kan gue nginep rumah Jucung, nggak berani keluar. Padahal teman sendiri nggak berani keluar, tapi banyak yang sering nemuin. Jadi pas pokoknya setelah sampai rumah semua ini ya, udah habis dikuburin tuh, dimakamin semua. Itu malam biasa namanya tahlil ya, tahlilan. Tapi sebagian juga ya ada yang lihat yang aneh-aneh juga. Dari tukang beca itu malam tuh habis, pokoknya udah selang 1 hari udah di rumah. Tuh malam tukang beca itu bawa temen 4 orang, temen gua 4 orang dari Pasar Sumberarta. Dulu ada tempat biliar, habis main biliar kan, ngangkat dari situ. Dia narik sampai turun ke bawah. Nggak tahu nggak ada orang, udah pas itu tukang becanya nggak ada orang. Tukang becanya pun masih ada, masih hidup. Kok enteng katanya bawa 4 orang, nggak ada rasanya gitu. Ada lagi ibu-ibunya besok-besokannya itu pokoknya sering banyak yang nemuin, sering ketemu. Tapi dia nggak pernah usil apa nggak pernah nakut-nakutin gitu, nggak. Yang ibu-ibu gimana? Nah kalau ibu-ibu ini, ya mungkin ibu-ibu ini juga nggak tahu kalau itu udah meninggal. Ya ngobrol katanya. Dari mana lu malam-malam gitu? Ditanya diem aja tapi. Orang ditanya, dari mana malam-malam? Namanya itu kan udah jalan aja dia. Nah di rumah almarhum Omen sebelahnya itu kan ada beca-beca tuh. Situ pada ngumpul. Becanya digoyang-goyangin. Itu gue sih denger cerita aja ya. Pas itu kan lepas 2 minggu gue langsung pulang. Jadi tidur di rumah. Tidur di rumah juga kadang ngerasa takut sendiri. Jadi gue niling ngumpul lagi. Gue pengen sono aja. Kalau nyokap gue kan nggak apa-apa. Lu mau kemana juga terserah. Lu balik lagi. Cung, gue tidur rumah lu, Cung. Ya udah katanya. Pernah mimpi tentang Omen apa gitu-gitu nggak? Kalau mimpi enggak. Enggak ya? Cuman masih keinget bayang-bayang itu aja. Jadi pas gue tidur, gue sering keinget kejadian-kejadian di kereta itu. Dari yang darah-darah muncrat itu. Terus ngeliat orang sampai jumpalitan, terbalik, gelinding-gelinding. Ketiban jatuh. Sampai gue masuk lagi ke dalam, katanya lebih serem, darah lebih parah lagi. Itu masih kebayang-bayang sama gue. Sampai
Sampai sekarang juga gue masih ingat. Akhirnya gue cerita juga sama Jujung kalau gue masih kepikiran aja Cung. Nah akhirnya putusin, akhirnya tabur bunga tuh keluarga ke Bogor. Sampai gue bilang jangan lupa mampir ke ini tempat ibu-ibu yang nolongin kita. Sebelum tabur bunga kita ke situ, ke tempat ibu siapa namanya, cuman anaknya sih Santi. Gue taunya jadi manggilnya Bu Santi. Ada Santi, Susan, Dian, itu anak-anaknya. Itu yang nolongin gue juga tuh, rombongan gue. Kalau gue mampir ke situ, sampai gue ngucapin makasih. Terus akhirnya gue ajak, Bu ikut tabur bunga. Ya akhirnya dia mau ikut juga. Di situ gue ngomong juga, Bu, kapan-kapan saya boleh sering main kesini nggak? Boleh ya, kata. Anggap aja rumah sendiri pokoknya kalau kesini. Kira kan ya udah dibilang gitu kan, jadi gue sering rutin. Jadi pengen balas budi. Kalau gue nggak bakalan pernah lupa sama ibu-ibu itu, keluarga itu. Nggak bakalan gue lupain sampai sekarang. Karena kalau nggak ada dia, satu pun gak ada yang dapet namanya asuransi. Ya tapi kita bukan ngarepin duit ya. Nyawa ditukar duit enggak, tapi berkat ibu itu semua dapat asuransi yang meninggal. Itu gue rutin. Kadang sebulan sekali gue main ke sana. Kadang diajak, ayo ke Paledang. Nah di situ gue diajak sama anak-anak nongkrong di situ ngeliat. Itu gue jadi flashback lagi, inget di sini jatuh, kebayang lagi gitu kan. Pokoknya tiap kesana gue diajak ke situ. Kadang nongkrong duduk di stasiun Batu Tulisnya sama anak-anaknya. Ya di situ gue mulai seneng. Akhirnya gue sering main ke situ. Udah gue anggap kayak keluarga, dia pun nganggap gue kayak keluarga. Pengen ngomong apa sama Ibu Sri ya namanya? Bu Santi. Bu Santi namanya. Ngomong apa ya? Ya maafin aja kalau saya Dayan belum bisa kesana lagi. Bukan karena lupa ataupun gimana, tapi emang posisinya lagi sakit juga sih. Jadi insya Allah nanti kapan-kapan saya bakalan main ke sana. Sekali lagi makasih ya Bu, buat keluarga Santi, Susan, Dian, semuanya. Saya dari Bekasi ngucapin terima kasih banyak karena Ibu udah bantu saya dan teman-teman saya. Luar biasa, ternyata masih banyak Pak ya orang-orang baik ya. Nanti teman-teman sebelum closing ya, jadi closing itu nanti kita bakal ada wawancara juga saksi kejadian. Dia memang tinggal di sekitar Paledang. Nah Pak, menyesal nggak sih Pak naik ke atas kereta itu kan, padahal kan nggak boleh gitu Pak? Ya yang pasti nyesel banget. Ya karena kita akhirnya kehilangan kawan. Yang pasti jangan dah. Kalau buat gua nggak bakalan ngulangin kesalahan kedua kalinya. Dan Bapak hari ini bercerita ya supaya bisa diambil pelajaran sama teman-teman ya. Bukan transportasi kereta doang ya. Apapun itu udah ikutin aja aturannya gitu. Semua. Karena kan demi keselamatan. Kita harus ikuti aturan. Ya daripada kita nanggung resiko sendiri. Buktinya ya gua sampai sekarang juga tetap gak bakalan lupa kejadian itu. Karena kesalahan dari ya rombongan gue juga ya. Kesalahan karena gak ngikutin peraturan yang ada. Karena terlalu ambisi, pengen cepet nyampe. Ya akhirnya fatal juga jadinya. Mungkin terakhir Pak, ada gak sih yang pengen diucapkan untuk orang-orang yang mengalami kejadian ini? Mungkin juga dari pihak kereta di tahun itu ya. Tahun itu, terus juga masyarakat. Saya menyesal dan seperti Bang Pajar bilang ya, kita emang harus mengikuti semua peraturan biar kita lebih nyaman. Kalau bisa ini juga buat pelajaran teman-teman juga ya, buat pelajaran jangan sampai mengulangi kesalahan di tahun 2000. Tahun 2000 itu kelam, jangan sampai terulang lagi. Jadi intinya untuk pelajaran kita semua Pak ya. Iya.
Terima kasih Pak Dayan sudah bercerita di RJ5. Kita akan balik ke tempat lokasi lagi. Itu mah mayat tuh ya sampai daleman tuh udah berserakan. Yang berwajib ya nyari kepalanya. Itu maghrib tuh ketinggalan katanya. Kenapa Bapak ingin membantu evakuasi saat itu? Karena saya spontanitas ya terharu gitu ya, karena kita takut tuh kesian itu ya karena kecelakaan, karena tergeletak semua mayat itu ya. Pak Iwan, saat kejadian Bapak tinggal di mana? Di Bojonegoro tempat. Berarti nggak jauh dari lokasi ya? Ya, Saat itu Bapak sedang apa? saya sedang tidur, dengar-dengar ada kejadian kereta api. Saya langsung spontanitas ke atas yang ada kecelakaan. Langsung saya tulungin tuh, nggak mikir-mikir lagi, udah aja ngangkutin mayat-mayat kereta. Sampai saya terakhir, mayat yang terakhir udah dibagi 3, kakinya 2, ini badan, cuma badan, kaki udah ini 2. Kita yang masuk ke ambulan. Pak Iwan pada saat itu ikut membantu evakuasi jenazah? Iya, jantung. Angkutan sampai ke lokasi ke jalan tuh ya, ke ambulan, ke itu polisi, saya ngangkutin mayat. Tuh. Nah, terus sampai kejadian terakhir ada lagi yang berwajib ya nyari kepalanya. Itu maghrib tuh ketinggalan katanya kepala. Itu dicari benar. Kepala ada di sampah tuh. Kan di situ ada tempat sampah tuh ya, waktu sebelum ada lapangan voli gitu. Jadi sempat ada beberapa potongan tubuh yang tertinggal? Ya, cuman kepala. Itu mah mayat tuh ya sampai daleman tuh udah berserakan, dipungutin sama orang-orang dewasa tuh. Aduh, usus, daging-daging yang ini. Karena ini badan udah sebelah kakinya. Saat itu jam berapa kejadiannya Pak? 3:30 dah, kurang lebih tuh. Karena waktu itu mau sembahyang asar sih gitu, kejadiannya. Waktu kereta dari stasiun Bogor, banyak warga udah pada di atas jembatan Gonggo tuh, udah pada orang luar yang lihat itu ya kejadiannya tuh. Langsung saya tuh tolong banyak. Kita langsung kita angkutin tuh mayat sampai geletak, ditutupin sama kayak daun tuh, baru diangkat. Ada yang bawa pasaran semua warga tuh, angkutin ke ambulan sama ke mobil polisi tuh. Kayak gitu. Saat itu ada berpuluh-puluh ya Pak? Kurang lebih ada 20-an dah, kurang lebih dah. Saya udah nggak tahu sih mikir ke situ, yang penting ngangkutin ya. Itu aja, nggak tahu ada berapa gitu. Kenapa Bapak ingin membantu evakuasi saat itu? Karena saya spontanitas ya terharu gitu ya, karena kita takut tuh kesian itu ya karena kecelakaan. Orang pada nggak ada yang ini sih, karena tergeletak semua mayat itu ya, kita langsung. Banyak yang nulungin juga, saya langsung aja. Sampai lari saya mau sembahyang juga ke atas, angkutin aja. Nggak ada perasaan takut apa, enggak, itu langsung aja kejadiannya gitu. Iya. Katanya Bapak juga bajunya berlumuran darah ya, sama tubuhnya. Udah ada, nggak di itu lagi nih. Sampai kawas tuh 3 hari 3 malam dicuci juga masih bau amis aja. Buat saya ditaruh kenang-kenangan tuh
Nah, pertama orang-orang kebanyakan ya yang di sini ya dekat-dekat itu aja kejadian ya. Ada yang gini nyerita tuh, ada yang gini. Saya ketiga harinya anjing gonggong tuh. Nah, terus saya bangun, ada apa nih? Karena ada orang di rumah tuh ya. Saya sendiri tidur sampai ngetok-ngetok rumah. Ada siapa? Saya nggak buka perasaan, ada ini gini cina. Oh iya, barangkali kejadian ini minta terima kasih barangkali. Saya nggak perasaan nggak ini ya gitu ya, kita nggak percaya gitu mah ya. Langsung kita. Nah, ketujuh harinya gini ada orangnya. Memang benar orang sampai ada yang ngetok-ngetok rumah gitu katanya 1 hari 2 hari itu yang di pinggir rel. Kalau tadi kan saya agak jauh lah ya karena kayak gini. Nah, Padahal nggak ada orangnya? Nggak ada. Sampai itu masjid, itu rumah tadinya. Sekarang dibikin masjid, barangkali dia kedengarannya yang tetangga barangkali apa-apa ya gitu ya. Karena dia gini langsung dibikin masjid tuh. Itu memang di situ sih kejadiannya, di rumah itu. Masjid tuh. Dia pindah ke yang gede sekarang tuh, jalan. Apa yang terjadi pasca tragedi Pak Iwan? Saya waktu terjadi lupa tuh ya, waktu saya udah terjadi tragedi, saya ingat-ingatnya malamnya tuh ya, udah mungkin daging peserakan gitu ya khusus. Saya tuh malamnya makan soto itu saya nggak ingat ke situ. Kalau kita ingat berarti kita kaget tuh ya, wah baru nulungin gitu kita ada usus segini gitu ya, pasti kita nggak bisa makan itu kita yang ingatnya itu saya. Ya kejadian mah sebenarnya itu mah banyak orang ya yang hawar-hawar gini ya, ada semalamnya ada gini gitu ya. Kita mah kejadiannya 3 hari tuh saya nggak bisa tidur itu karena anjing kayak serigala gitu ya ngebungung bener. Nah udah 3 harinya 7 harinya tuh tahlil sampai keluarga datang dari Jakarta itu ya, jauh-jauh gitu ya, sama Pak Ustadz di pinggir jalan di atas tuh dekat rumah Pak Jojon tuh. Di situ tahlil jualan gelar semua, ada ratusan itu tahlil tuh, itu banyak jalan itu kejadiannya. Tapi alhamdulillah, tapi saya nggak merasa ada apa-apa sih, enggak. Itu mas saya mah percaya nggak percaya ya gitu aja. Tapi kita wajib lah kita harus gitu ya, gitu. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Walaupun berat, tapi ada sebuah pelajaran mahal yang kita dapat dari kisah ini. Bagaimana berperilaku tertib dan menuruti peraturan ketika menaiki transportasi apapun. Karena ketika sudah terjadi, waktu tidak dapat terulang lagi. Om Ahmad pasca tragedi undur diri.